secara terselubung itu akan membawa dampak yang luar biasa sehingga orang itu kehilangan kasih sebenarnya pelan-pelan. Oh, Dari ya. situ itu akan merembet lulu gua. Seperti biasa, yang selalu mendampingi kita semua di depan saya hadir dengan setia yaitu Bapak Dr. Samuel Pang MTH. Shalom Papang. Shalom. Papang, hari ini kita mau bahas sesuatu yang masih hangat-hangatnya yang ada di sekitar kehidupan kita, yaitu pandemi COVID-19. Ya. Nah, Papang, seperti kita ketahui bahwa dampak daripada pandemi ini sampai hari ini membunuh kurang lebih 1,1 juta jiwa penduduk yang di dunia. Indonesia kurang lebih 13.500 yang menjadi korban akibat pandemi ini. Sesuatu yang mau tidak mau menjadi perbincangan kita yang perlu mendapat satu pelajaran di dalam perspektif Alkitab ya Papang ya. Nah, Bapak sebagai seorang peneliti dan sebagai seorang penulis sekaligus juga sebagai seorang teolog, Bapak memandang hal ini seperti apa sih Papang? Yang pertama, memang gara-gara COVID ini membawa dampak yang luar biasa. Luar biasa. Terutama tatanan hidup. Tatanan hidup. Iya, tatanan hidup itu berubah. Iya. Jadi orang mulai kehilangan kasih. Iya. Dan juga persaudaraan itu. Kasih dan persaudaraan. Kasih dan persaudaraan banyak. Contoh, banyak hal yang kita lihat sekarang ini luar biasanya. Kalau kita kedatangan tamu dulu kita seneng, sekarang kita kedatangan tamu kita ketakutan. Nah, kalau ini menjadi kebiasaan, menjadi habit, luar biasa loh Pak. Secara terselubung itu akan membawa dampak yang luar biasa sehingga orang itu kehilangan kasih sebenarnya pelan-pelan. Oh, Dari ya. situ itu akan merembet lulu gua. Gitu loh. Apakah dampaknya sedemikian jauh gitu Papang? Ya pasti, lihat aja nanti kalau nggak percaya. Oh. Itu fakta yang sekarang terjadi ya seperti itu. Iya. Dampak ini bukan hanya kepada persaudaraan antara mungkin saudara jauh lah ya atau teman-teman gitu loh. Iya. Tapi kasih kepada saudara juga berubah, Pak. Nah, Papang, menarik. Kasih dalam bentuk seperti apa yang bisa mengakibatkan suatu perubahan yang betul-betul dirasakan gitu, Papang? Karena kita dulu kita tuh diajarkan supaya mengasihi saudara kita, ya, sayang sama saudara kita. Iya. Tapi sekarang kita membatasi diri kita satu dengan yang lain kan, yang membuat sesuatu yang menjaga jarak akhirnya. Ya memang sih. Itu kan bagian daripada protokol kesehatan ya. Harus physical distancing, begitu kan Pak Bang ya? Ya, itu bahayanya jadi kebiasaan. Oh iya? Ini kan meresap di dalam kehidupan setiap kita yang sudah menerapkan itu akhirnya gitu. Iya. Itu secara nggak langsung sebenarnya. Iya. Tapi ya bertahap gitu itu terjadi gitu loh. Nah kemudian tatanan ekonomi. Oh, tadi tatanan hidup, tatanan ekonomi. Sekarang tatanan ekonomi itu berubah kan. Oh. Bagaimana kita itu sebenarnya dituntut supaya bisa nggak berusaha di rumah. Nah sebenarnya perkembangan ini sangat menarik kalau gitu. Kalau kita ngelihat cara orang berusaha, orang berdagang sekarang, itu berubah 100%. Hampir 180 derajat. Iya. Sekarang luar biasa itu. Banyak yang work from home ya Papang ya? Iya, work from home, terus kemudian juga ada kita tuh dituntut untuk mandiri gitu loh. Luar biasa Pak. Dampaknya. Nah, tadi kan perubahan tatanan hidup, perubahan aspek ekonomi, dan saya mau masuk ke aspek ekonomi nih, Papang. Nah, kita sebagai hamba Tuhan,
apalagi sebagai gembala, bagaimana menyikapi satu perubahan ekonomi yang terjadi, yang mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, itu merasuk di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan gitu Papang. Apa yang kita harus lakukan dalam menyikapi perubahan aspek ekonomi ini Papang? Kita itu sebenarnya ujung-ujungnya dituntut menjadi kreatif. Kreatif. Ya, kreatif dan inovatif. Jadi bukan hanya sekuler aja, Ya. ya, tapi juga termasuk di luar itu. Saya kasih contoh ya Pak ya. Iya. Kalau kita tidak kreatif, tidak mau berubah, Anda lihat kenapa kekristenan di Amerika, Iya. di Eropa, di Australia, Iya. gereja-gereja pada dijual, Pak. Sepi. Ada yang jadi museum, ada yang bakal dijual ke seberang. Kenapa tuh Papang? Sepi. Oh, sepi itu tadi. Nah, sepi itu karena kenapa? Ya satu, kelemahan kita Iya. sebagai teolog hamba Tuhan Iya. nggak pernah kreatif. Padahal kita tuh harus ngikutin terus perkembangan zaman, Iya. baik itu di dalam pelayanan Iya. maupun kehidupan Anda. Nah, ini yang jadi perbincangan kita nih Papang. Hmm. Contoh tadi Papang bilang kreatif atau inovatif ya. Mm-mm. Kreatif inovatif yang seperti apa Papang? Kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau saya bilang beginilah, sebagai ya, gembala menyikapi dampak seperti ini. Contohnya kreatif yang seperti apa nih Papang? Kreatif di dalam pertama sebenarnya di dalam satu gereja itu harus mengikuti perkembangan zaman untuk mengajarkan kepada umatnya, gitu loh. Iya. Jangan umpamanya ada satu kemajuan di luar secara ilmu pengetahuan, secara teknik, justru kita jadi anti, bahkan kita juga nggak mau mengikuti. Nah itu kan lama-lama orang itu, anak muda apalagi zaman milenium sekarang ini, Iya, anak-anak ini tuntutan mereka Iya. itu ada sesuatu yang you bisa nggak buktikan. Oh, Pengajaran kamu sudah benar belum? logika. Iya, tetap jangan bilang firman itu nggak logika. Nanti satu waktu kita buktikan. Makanya kenapa saya harus nulis buku firman dan pengetahuan. Firman dan Nah, pengetahuan. relasi atau oposisi. Oh ya. Nah, ada kan orang yang sebagian bilang bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan kayak seperti Alkitab itu ketinggalan. Nah, memang juga kelemahannya ada di mana? Kelemahannya tadi nggak mau berkembang, nggak mau mengikuti. Setahu saya, Alkitab tidak pernah ketinggalan. Alkitab tidak pernah. Tidak pernah ketinggalan. Firman Tuhan tuh nggak pernah ketinggalan. Oh. Hanya beda tafsir. Oh ya. Ya kita ini kan ngotot sukanya gitu loh. Ngototnya gini. Yang dikemukakan, diajarkan sudah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, tetap aja itu dipertahankan gitu loh. Iya. Iya kan? Nah, seperti itulah. Iya. Itulah. Ya kan banyak sekarang. Kenapa dituntut gitu? Anak muda sekarang dari sisi pengetahuan, mereka sering lihat di internet, juga udah baca hasil penelitian, membuktikan bahwa contoh yang paling gampang adanya dinosaurus yang ratusan juta tahun. Masa kita yang di Alkitab masih 6.000 tahun penciptaan gitu. Nah, buat mereka udah nggak masuk akal. Nah, salahnya di mana? Ya salah di tafsir. Iya. Sebenarnya Alkitab nggak pernah ngomong seperti nggak pernah menulis bahwa bumi, langit dan bumi itu diciptakan 6.000 atau 7.000 tahun yang lalu, nggak pernah. Iya. Penafsirannya yang beda-beda. Tafsirannya. Ya, nah inilah dituntut seorang hamba Tuhan maupun pengajar atau gereja Iya. harusnya terus berkembang. Berkembang di dalam pengetahuan, berkembang di dalam pengajaran,
Jadi tidak membosankan, Pak, lama-lama. Jadi artinya begini, Pak Pang. Masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita itu yang berdampak luas, mau nggak mau kita sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan, menerima masalah-masalah itu, dampak-dampak itu ke dalam kehidupan kita. Artinya kita berdamai dengan hal-hal yang ada di sekitar kita ya, Pak Pang ya? Saya nggak bilang berdamai. Iya. Anda punya firman. Oh iya. Iya kan? Dari sini saya kan bilang tadi, hanya masalah penafsiran. Nah, kelemahan kita ada di situ. Saya nggak percaya kalau dibilang Alkitab itu ketinggalan, setahu saya malah lebih maju dari perkembangan. Ya, saya bisa buktikan kok. Gitu Oh, loh. tapi nanti ada dalam tulisan di buku Pak Pang? Ada. Oh, tadi Ada. judulnya apa, Pang? Firman Dan ilmu pengetahuan. Nah, Ya, relasi atau oposisi. ditunggu, Pak Pang. Ya, nah, lagi dicetak. Jadi jangan segala sesuatu akhir zaman. Nah, kalau memang itu Iya. dihubungan, ya itu udahlah, itu cocok logi ya.